Perkenalkan, nama saya Putu Ardifta Sunabramarta, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 106 dengan kelompok 4. Saya berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengalaman saya mengikuti Latsar CPNS ini. Yang pertama diawali dengan pembelajaran daring secara mandiri yang disebut dengan MOOC. Di dalam MOOC ini ada 4 agenda. Yang pertama, agenda 1 yaitu sikap dan perilaku bela negara. Terus yang kedua yaitu nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga yaitu peran dan fungsi PNS dalam mendukung smart governance dan smart ASN. Yang terakhir agenda 4 yaitu habituasi. Materi yang disajikan dalam MOOC ini ada berupa video, ada berupa modul, dan ada berupa PowerPoint. Di saat kita selesai membaca materi tersebut, akan ada evaluasi. Evaluasi ini akan kita lakukan setelah selesai membaca dan memahami semua materi itu. Evaluasi ada di setiap materi, dan jika nilai kita pada saat evaluasi tidak memuaskan, kita bisa lakukan remedial agar nilai kita bisa meningkat dan nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar. Setelah MOOC selesai, dilanjutkan dengan pembelajaran kolaboratif yang terdiri dari pembelajaran e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Khusus di agenda 2 ini, yang merupakan bagian dari pembelajaran kolaboratif, diampu oleh Bapak Hari Susanto. Di agenda 2 ini kita mendalami tentang core value dari ASN berakhlak, yang dimana akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada poin berorientasi pelayanan ada beberapa kata kunci seperti responsif, kualitas, dan kepuasan. Pada poin akuntabel ada beberapa kata kunci, yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Di poin kompeten ada beberapa kata kunci, yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Di poin harmonis yaitu peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya ada peduli, ada perbedaan, dan ada selaras. Di poin loyal yaitu berdedikasi untuk bangsa dan negara. Kata kuncinya ada komitmen, ada dedikasi, ada pengabdian, ada nasionalisme, dan ada kontribusi. Oke, selanjutnya ada adaptif. Poin ini mengandung pengertian kita harus bisa beradaptasi dengan segala jenis perubahan. Kata kuncinya ada inovasi, ada antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Oke, poin terakhir dari ASN berakhlak yaitu adalah kolaboratif, yang dimana di sini kita harus bekerja sama dengan orang lain, yaitu kata kuncinya adalah kemauan untuk bekerja sama. Terus ada bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Ada beberapa tugas yang diberikan di agenda 2 ini, baik individu maupun kelompok. Salah satunya tugas individu, yaitu tentang penerapan dari nilai-nilai ASN berakhlak di dalam instansi kita masing-masing. Pada agenda 1 sebelumnya, kita sudah diajari cara menganalisis isu dengan metode-metode analisis isu. Salah satunya yaitu isu kontemporer yang ada di instansi kita masing-masing. Dari isu tersebut kita analisis dan akan mendapatkan isu yang paling prioritas. Di isu prioritas tersebut kita tapis dengan metode-metode analisis sehingga menghasilkan solusi yang prioritas. Dari solusi ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang dimana tahapan-tahapannya akan dihubungkan dengan core value dari ASN berakhlak tersebut,
Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesan dan pesan terhadap tutor yang telah mengajar selama ini di Agenda 2, yaitu Bapak Hari Susanto. Beliau dalam mengajar sangat bersabar dan sangat halus dalam penyampaiannya. Ini sesuai dengan prinsip beliau dalam mengajar, yaitu memberikan kepuasan bagi para muridnya. Sangat sesuai dengan prinsip ASN yang berakhlak, yang di bagian berorientasi pelayanan. Oke, sedikit pesan dari saya. Sebaiknya di dalam mengajar perlu ditambahkan lebih banyak sharing kepada kita mengenai baik dan buruk saat melaksanakan tugas sebagai PNS, agar kita mendapat referensi lebih banyak mengenai kehidupan menjadi PNS. Terima kasih.